Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Papa, lirih Caca begitu pilu. Air matanya semakin mengalir dengan deras. Dadanya begitu sesak dan perih. Papa nggak mungkin ninggalin Caca kan? Caca, ucap Caca terisak. Lalu mulai berdiri dan berjalan ke ruangan di mana Faris tertidur. Papa, bangun, Papa bangun, teriak Leona meraung-raung memeluk tubuh Faris. Papa, ucap Caca dengan jalan tertatih menuju berangkar Faris. Papa, ucapnya lagi. Saat Caca dan Leona tengah menangisi Faris, tiba-tiba Lana masuk dengan wajah memerahnya dan langsung menghampiri Caca. Plak! Lana menampar pipi Caca begitu keras hingga membuat Caca langsung tersungkur ke lantai dengan sudut pipi berdarah. Dasar anak pembawa sial, kamu lihat, gara-gara kamu suamiku kayak gini. Kamu memang anak pembawa sial, teriak Lana sambil menunjuk wajah Caca dengan jarinya. Kalau kamu tidak ada, rumah tanggaku gak akan pernah ada cekcok. Aku dan suamiku tidak akan pernah bertengkar dan kami pasti akan bahagia. Tentu saja suamiku pasti akan masih tetap hidup untukku dan Leona, serunya lagi meluapkan semua amarahnya. Ya, tadi pagi saat Lana sebelum pergi, ia memang bertengkar dengan Faris karena Faris lagi-lagi memintanya untuk menganggap Caca dan menyayanginya. Namun Lana tentu saja menolak keras dan berakhirlah pertikaian hingga membuat Faris langsung terjatuh karena penyakit jantung yang memang sudah lama ia derita. Lebih baik kamu pergi dari sini sebelum amarahku kembali memuncak karenamu, usir Lana kepada Caca. Enggak mah, Caca mau sama papa, Caca enggak mau ninggalin papa, ucap Caca dengan menangis terisak. Dia bukan papa kamu, seru Lana lagi. Dan kamu sudah tahu itu bukan? Kamu itu hanya anak haram hasil perkosaan binatang. Tekan Lana lagi, membuat hati Caca semakin terasa sakit. Dengan tertatih, Caca mendekat ke arah Lana dan Faris. Namun lagi-lagi mendorong Caca hingga terjatuh agar tidak mendekat ke Faris. Aku gak rela tubuh suamiku didekati oleh anak membawa sial seperti kamu, seru Lana. Mama, stop! Pakai Leona di sela tangisnya. Mama, cukup. Untuk kali ini, tolong jangan seperti ini. Kasihan papa. Leona mohon. Ucap Leona memohon agar Lana tidak memperkeruh suasana. Setelah menjalani proses yang lumayan panjang, kini akhirnya jasad Faris akan dimakamkan di TPU keluarganya. Sambil jalan tertatih, kini Caca sudah berdiri di dekat Lana dan Leona untuk menyaksikan pemakaman Faris. Papa, gumam Caca lirih. Pergilah, ucap Lana dingin. Enggak mah, Caca mohon. Biarkan Caca di sini sebentar saja, pinta Caca memohon. Caca juga mau melihat papa untuk yang terakhir kalinya mah, pintanya. Sudah berulang kali aku katakan dia bukan papa kamu, ucap Lana sambil menatap tajam ke arah Caca. Caca mohon mah, Caca mohon. Caca terus memohon kepada Lana agar mengizinkannya melihat pemakaman Faris. Namun Lana segera menyuruh orang suruhannya untuk membawa Caca pergi dari sana. Bukan hanya Lana yang tidak menginginkan kehadirannya dalam acara pemakaman ini, namun juga orang tua Faris serta kerabat dari Faris yang memang tidak menyukai Caca pun juga tidak mau melihat Caca di acara pemakaman itu. Mah, Caca mau lihat papa, mah. Mama, Caca mohon, mah. Caca terus meraung-raung saat tubuhnya diseret paksa untuk meninggalkan lokasi pemakaman. Mama, teriak Caca dengan iba, namun sama sekali tidak membuat Lana atau keluarga dari Faris peduli. Lepasin, lepas. Caca mau lihat papa, Caca mau lihat papa. Mama, Caca mohon, mah. Lepasin Caca, lepas. Caca terus menangis dan berusaha melepaskan cekalan tangannya, namun tak bisa. Lepas, ucap seseorang yang tak lain adalah Dimas dengan nada dingin dan menatap tajam kepada orang yang telah menyeret tubuh Caca.
Sedari tadi, ia berusaha menahan amarahnya agar tidak menghajar Lana dan keluarganya. Namun hatinya begitu sakit kala melihat Caca diperlakukan seperti ini. "Lepas!" titahnya lagi, membuat Caca langsung mendongakkan kepalanya. "Lebih baik kamu, Nona, pergi dari sini sebelum Nyonya Besar semakin menyuruh kami untuk lebih kasar kepada Nona," ucap salah satu bodyguard itu setelah melepaskan Caca. "Caca mau lihat Papa," kekeh Caca sambil menangis. "Maaf Nona, kami tidak bisa membantu. Kami mohon, ini demi keselamatan Nona sendiri. Lebih baik Nona pergi dari sini dan kembali saat Nyonya Besar dan Ibu sudah meninggalkan tempat ini," ucapnya panjang lebar. "Papa, Caca mau Papa," ucap Caca terus menangis pilu. "Om, papanya Caca, Om, Papa," lanjutnya sambil menatap wajah pria di depannya dengan tatapan sendu, membuat sang empunya ikut merasakan sakit luar biasa di dalam hatinya. "Om, Papa, Om, papanya Caca. Caca cuma punya Papa." Dimas langsung memeluk Caca dengan sangat erat. Tanpa sadar, Dimas ikut meneteskan air mata melihat Caca serapuh ini. "Papa, Caca mau sama Papa," racaunya. Dimas tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lidahnya begitu keluh. Dadanya terasa sangat sesak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Caca. Hana calling Jenar. "Halo Han, ada apa?" jawab Jenar sambil menyusui baby twin. "Je, papanya Caca," ucap Hana setengah panik. "Kenapa?" tanya Jenar bingung. "Papanya Caca meninggal," kata Hana pelan. "Hah? Kapan? Kenapa? Kok bisa? Bagaimana Caca?" tanya Jenar beruntun. "Entahlah, ini aku sama Naila lagi dalam perjalanan ke sana," jawab Hana. "Aku nggak bisa ikut ke sana," ucap Jenar merasa bersalah karena tidak bisa menemani sahabatnya saat momen seperti ini. "Nggak apa-apa kali J, Caca juga pasti ngerti kok sama keadaan kamu," jawab Hana. "Kak Dimas," gumam Jenar pelan. "Ya udahan, aku mau ngabarin Kak Dimas dulu," ucap Jenar tanpa menunggu jawaban Hana dan langsung mematikan sambungan teleponnya dan segera berlari menuju kamar Dimas. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya Arya yang baru selesai memakai pakaian kerjanya. "Mas, jagain baby dulu, Jenar mau ke kamar Kak Dimas," ucap Jenar terburu-buru. "Hei, mau ngapain kamu ke sana? Tanya Arya menarik baju belakang Jenar agar tak bisa berlari lagi. "Jenar mau minta tolong. Caca lagi butuh dia, Mas." "Udah kamu ini sama kakak sendiri masih aja cemburuan. Heran deh ucap Jenar kesal. "Itu tandanya aku sayang sama kamu." "Cup." Arya mengecup kening Jenar dengan lembut sebelum akhirnya melepaskan Jenar untuk ke kamar Dimas. Dimas yang mendapatkan kabar dari Jenar langsung menancapkan gasnya ke arah rumah Caca. Setelah beberapa saat, ia kini telah sampai di rumah Caca, rumah yang semalam ia datangi, dan kini rumah itu sudah ramai oleh orang pelayat. Dimas melihat Caca yang terus berdiri dengan bersandar dinding yang berada tak jauh dari tempat Faris dibaringkan. Dimas sempat merasa bingung mengapa Caca tidak ikut duduk dengan keluarganya, mengapa ia malah menyendiri dan menjauh dari keluarganya. Hingga saat Caca diperlakukan kasar saat di makam, baru Dimas menyadari bahwa Caca memang dilarang keras oleh keluarganya untuk mendekati Faris. Dimas ikut merasa sakit dan marah melihat Caca diperlakukan seperti itu. Dimas semakin marah saat melihat kaki Caca yang tengah membengkak biru dan bibirnya lebam. "Papa, Om, papanya Caca. Caca mau sama Papa," racau Caca di sela tangisnya, membuat hati Dimas seperti tersayat-sayat ribuan pisau. Ia tidak menyangka bahwa Caca bisa serapuh ini. Dimas membawa Caca untuk masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Caca terus meracau di pelukan Dimas dengan terus memanggil nama Faris. "Caca nggak punya siapa-siapa lagi selain Papa. Kenapa Papa tega ninggalin Caca?"
semalam papa nggak apa-apa, tapi kenapa sekarang papa malah udah ninggalin Caca sendirian? Gimana dengan Caca nantinya saat nggak ada papa? Caca cuma punya papa, ucapnya sambil menangis di dada bidang Dimas. Jangan pernah merasa sendiri karena ada aku di sini, ucap Dimas sambil mengusap kepala Caca dengan lembut. Caca cuma punya papa, Om. Caca cuma punya papa, ucap Caca. Sekarang Caca sendirian, Caca sendiri, gumamnya lagi. Enggak, kamu masih punya aku dan juga Aiden, kamu enggak akan sendiri, ucap Dimas spontan. Langsung membuat Caca langsung mendongakkan wajahnya, menatap wajah Dimas. Om juga akan ninggalin Caca kayak papa, tanya Caca dengan tatapan begitu sendu hingga mencubit relung hati Dimas. Enggak, ucap Dimas dan kembali memeluk Caca dengan erat. Om janji, ujar Caca, langsung dibalas anggukan kepala oleh Dimas. Setelah semua pelayat pulang, Caca dan Dimas segera turun dari mobil dan langsung menuju makam Faris. Papa, ucap Caca yang langsung ambruk di samping makam Faris. Caca menangis sejadi-jadinya untuk meluapkan segala rasa sakitnya. Dimas bisa melihat betapa hancurnya Caca saat ditinggal oleh Faris, dan Dimas bisa melihat bahwa memang Caca tidak setegar yang selama ini ia kenal. Setelah puas menumpahkan tangisnya di makam Faris, Caca langsung pulang ke rumahnya dengan diantar oleh Dimas.